Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menghadapi fenomena perkembangan penyakit menular seperti COVID-19, bagaimana sikap seorang muslim seharusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim dengan makna keislamannya memiliki satu keyakinan kepasrahan totalitas kepada Rabbul Alamin, sang pencipta semesta. Makna kepasrahan di sini adalah totalitas mengikuti panduan ajaran kehidupan. Karena agama adalah ajaran kehidupan. Fenomena yang terjadi, pandemi virus corona yang saat ini mewabah, tentunya kita sebagai seorang muslim, bagian dari manusia seluruhnya, memiliki solusi kehidupan. Bahwa berikhtiar adalah ibadah. Namun tidak kalah pentingnya, di ujung dari sebuah proses ikhtiar itu ada tawakal yang juga ibadah. Jika ikhtiar adalah ibadah yang lebih kepada proses zahir, terapi, pengobatan, antisipasi, social distancing dan semacamnya, maka tawakal adalah ibadah hati yang menunjukkan makna dari kata muslim itu sendiri, pasrah. Ini salah satu konsep yang ditawarkan oleh Islam. Bagaimana menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal itu sendiri? Saya teringat peristiwa ketika seorang yang datang berkunjung sowan kepada baginda Nabi. Laki-laki ini meletakkan tunggangannya, seekor unta, dilepas begitu saja di luar masjid. Sesampainya berjumpa Nabi, ditanya, "Di mana diletakkan kendaraanmu?" Dengan polos, lugu, dan jujur, lelaki ini menjawab, "Saya lepas begitu saja ya Rasulullah, saya tawakal." Mungkin dengan satu keyakinan bahwa itu adalah konsep yang benar, tawakal. Urusan nanti dijumpai di mana, Allah, terserah bagaimana Allah yang mengatur. Tetapi Nabi dalam hal ini posisi beliau adalah asyari, tidak merestui itu, tidak ridho dengan sikap itu. Beliau dengan penuh akhlakul karimah, penuh dengan kasih sayang, merespon bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki ini. Beliau bersabda, "Ikil wa tawakkal." Ikat dulu dengan baik, barulah kemudian bertawakal, pasrah pada Allah. Berarti ada sebuah proses yang harus mendahului secara fisik, secara zahir, mengikat kendaraan, hewan tunggangan, barulah kemudian bertawakal yang merupakan ibadah hati. Saling berdampingan, berurutan. Setelah ikhtiar disertai tawakal. Sejauh mana batas maksimal ikhtiar manusia kepada Allah? Berbicara batas maksimal, ada konsep dalam agama yang disebut dengan bil ihsani. Al-ihsan itu suatu amal perbuatan pada tingkat daya upaya tertinggi manusia. Berbicara tentang batas maksimal relatif per orang. Nabi pernah menegur seorang sahabat
yang 3 orang ini berdiskusi bahwa satunya tidak akan pernah menikah seumur hidup, akan beribadah total. Yang satunya lagi akan melakukan kegiatan ini dan semacamnya. Tetapi ketika Nabi mendengar dialog 3 orang sahabat ini, ditegur. Beliau menjelaskan bahwa ternyata beliau sekali waktu sholat malam, sekali waktu beliau istirahat tidur, sekali waktu beliau berpuasa, sekali waktu beliau juga berbuka. Tidak kemudian puasa terus-menerus. Begitulah cara Nabi memberikan penjelasan bahwa agama ini ada ukuran yang sedang, tidak berlebihan dalam beribadah. Karena potensi ketika seseorang berlebihan dalam beribadah, ada sesuatu yang di luar kemampuannya, berakibat turunnya semangat, bahkan total bisa melepaskan segala aktivitas kebaikan menjadi sebaliknya. Dia akan berhenti dari aktivitas kebaikan itu, kemudian meninggalkan seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kondisi semacam ini disebut dengan futur, lemahnya semangat setelah puncak daya maksimal beribadah. Dan itu tidak baik, tidak terpuji. Tetapi Nabi yang sangat suka adalah adwamuha. Jadi continue, langgeng, walaupun sedikit. Bukan soal jumlah besar, volumenya yang sangat besar, tetapi kemudian tidak berlangsung lama, tetapi keberlangsungan yang terus-menerus, langgeng, walaupun sedikit. Lebih Nabi cintai. Tentu panduan kita adalah di mana ridho Nabi, disitulah kita akan mengikuti arah petunjuknya. Buat apa kita melakukan suatu ibadah, tetapi menurut diri kita, menurut konsep kita, bukan menurut konsep Nabi, bukan amal yang diridhoi Nabi, karena Nabi adalah simbol ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat yang ittiba, mengikuti sepenuhnya arahan, petunjuk, ajaran, sunnah Nabi. Karena di dalam makna ittiba ini ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin.